Yang berikutnya kita akan melihat ya bagaimana tata bahasa ya, atau dalam istilah pemrogramannya itu kita sebut dengan sintaks ya, di dalam bahasa pemrograman Pascal ya. Setiap pernyataan itu harus diakhiri dengan tanda titik koma ya, kecuali ya sebelum n ya dan instruksi program begin dan var gitu ya. Kemudian satu lagi ya, sebelum else ya, sebelum else itu juga tidak boleh ada titik koma gitu ya. Jadi nanti akan kita lihat contohnya. Jadi misalkan kita tuliskan if ya x kurang dari 0 ya, kemudian di sini ada then ya. Kalau x kurang dari 0 gitu ya, maka x ini kita kalikan dengan 2 misalkan gitu ya. Kemudian else ya, kalau lebih besar atau sama dengan 0 maka x ini ya kita bagi dengan 2 gitu ya. Kemudian ini n seperti ini. Nah, di sini ya titik koma ini ya, ini tidak perlu ditulis dan bahkan tidak boleh ditulis ya. Jadi sebelum else ya, itu titik koma ini tidak boleh ditulis gitu ya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah penulisan instruksi dan nama ya, variabel, prosedur dan sebagainya itu tidak membedakan antara huruf besar dan huruf kecil ya. Jadi antara misalkan program dengan P-nya huruf besar dengan program P-nya huruf kecil itu sama ya. Kemudian ada variabel x ya, x dengan kita tulis dengan huruf kecil atau kita tulis dengan huruf besar itu sama ya, seperti itu. Kemudian ini untuk bahasa pemrograman Pascal ya. Tapi kalau untuk bahasa pemrograman yang lain ya, ada yang membedakan antara huruf kecil dengan huruf besar ya, sehingga kita harus hati-hati. Kemudian kode program Pascal ini ya disimpan dalam satu file ya, dalam suatu file dengan ekstensi .pas ya, .pas. Ini pada umumnya seperti itu. Nah, apa saja elemen yang ada di dalam Pascal ini, di dalam program Pascal ini ya? Di situ kita lihat ada 6 ya, ada 6 elemen di dalam bahasa pemrograman Pascal. Yang pertama adalah simbol-simbol dasar. Kemudian yang kedua adalah kata pasti atau kata cadangan ya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah reserved words ya. Kemudian yang ketiga adalah ada penanda ya atau pengenal ya. Dalam bahasa Inggrisnya adalah identifier. Kemudian yang keempat adalah tipe data ya. Kemudian yang kelima adalah operator ya. Kemudian yang keenam adalah komentar gitu ya. Nah, ini ya yang nanti akan kita pelajari gitu ya. Kita akan lihat secara umumnya di sini dulu ya. Untuk tipe data ya dan operator ya, itu nanti akan kami jelaskan ya pada pertemuan selanjutnya ya. Baik, yang pertama kita akan mengenal simbol-simbol dasar dalam bahasa Pascal ya. Pertama ada huruf ya. Nah, huruf ini terdiri dari huruf besar ya, A, B, C dan seterusnya sampai dengan Z. Kemudian huruf kecil ya, A, B, C ya sampai dengan Z ya. Kemudian seperti tadi sudah disampaikan bahwa antara huruf besar dengan huruf kecil itu tidak dibedakan ya di dalam identifier ya atau pengenal, atau di dalam kata pasti atau reserved words gitu ya, itu tidak dibedakan. Tetapi kalau misalkan huruf di dalam string ya, di dalam deret karakter ya, itu tentu saja dibedakan antara huruf besar dengan huruf kecil gitu ya. Kemudian underscore ya, underscore ini juga dianggap sebagai huruf gitu ya. Kemudian ada angka ya. Nah, angka ini ya seperti kita ketahui ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 ya. Dan juga desimal ya, titik misalkan ya. Ini tidak dituliskan di sini, tetapi titik itu masuk ke dalam angka kalau ya itu adalah angka pecahan, bilangan pecahan gitu ya.
Kemudian ada simbol khusus ya. Nah, simbol khusus ini banyak sekali, tapi itu ada perbedaan pada peruntukannya ya, pada penggunaannya. Yang pertama adalah untuk operator aritmetika atau matematika ya, di dalam matematika. Misalkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya, itu ada plus, minus, kemudian tanda bintang ya, kemudian ada tanda garis miring atau slash gitu ya. Kemudian ada titik 2 sama dengan ya. Titik 2 sama dengan ini menunjukkan asosiasi ya, menunjukkan asosiasi. Kemudian ada juga operator yang digunakan biasanya untuk operator logika ya, untuk perbandingan atau perbandingan ya, untuk perbandingan logika. Misalkan tanda kurung ya, kemudian sama dengan ya, sama dengan tapi tanpa titik 2 ya, itu adalah untuk membandingkan apakah ya yang ada di dua sisi antara sebelah kiri dan sebelah kanan dari sama dengan itu sama atau tidak ya. Kemudian ada lebih besar, ada lebih kecil ya, kemudian ada lebih besar atau lebih kecil, lebih besar atau sama dengan ya, kemudian ada lebih kecil atau sama dengan ya, seperti itu ya. Kemudian ada kurung siku ya. Nah, kurung siku ini digunakan untuk menunjukkan array ya. Array itu nanti akan kita pelajari ya, yaitu untuk menyimpan deret nilai ya, deret nilai. Deret nilai ini bisa isinya bisa huruf, bisa bilangan ya, kemudian juga bisa string ya, atau tipe data yang lain ya. Jadi itu adalah disebut dengan deret ya, array atau deret ya. Nah, itu kita tuliskan dengan tanda kurung siku itu untuk menunjukkan ini elemen keberapa ya dari deret angka atau deret huruf tersebut gitu ya. Kemudian ada kurung kurawal ya. Nah, kurung kurawal ini seperti kita sudah lihat contohnya tadi, itu untuk menuliskan komentar ya. Untuk komentar ini adalah penjelasan di dalam program ya. Yang tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan, tetapi tidak akan dieksekusi ya. Jadi apapun yang kita tuliskan di dalam komentar ini ya, itu tidak akan dieksekusi. Nah, komentar ini selain dari kurung kurawal, kita juga bisa menggunakan simbol kurung buka, kemudian bintang, dan ditutup dengan bintang dan kurung tutup ya, seperti itu. Kemudian ada koma ya. Nah, koma ini digunakan sebagai pemisah argumen atau parameter ya. Seperti tadi kita lihat contoh pada perintah write ya, di mana di situ kita tuliskan x dan y. Nah, x dan y itu kita pisahkan dengan tanda koma ini gitu ya. Kemudian ada titik koma ya. Nah, titik koma ini digunakan di akhir setiap pernyataan ya, atau sebagai pembatas ya antara dua atau lebih pernyataan yang menjadi satu kesatuan ya. Misalkan nanti kita lihat di dalam penulisan for ya, di dalam program Pascal ya, itu menggunakan titik koma ini sebagai pembatas antara inisialisasi, kondisi, dan penjumlahannya gitu ya, penambahannya. Kemudian ada titik-titik ya. Nah, titik-titik ini digunakan dalam rentang ya, dalam rentang. Misalkan 1 sampai 9 misalkan. Nah, itu menunjukkan 1 titik-titik 9 itu artinya 1 sampai dengan 9 gitu ya. A sampai dengan Z misalkan ya. Nah, itu kita bisa tuliskan A titik-titik Z gitu ya. Itu menunjukkan satu deret huruf yang berurutan seperti itu. Kemudian ada tanda ini ya, head ya. Head itu tanda semacam topi itu ya, semacam payung itu. Ini digunakan untuk pointer ya. Nah, pointer ini sepertinya tidak akan kita bahas dalam mata kuliah ini ya. Tapi untuk mengenal ya, kalau melihat ada tanda head ini, itu artinya pointer gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah adanya kata pasti atau kata cadangan atau yang dicadangkan ya, yaitu reserved words ya. Jadi kata-kata yang sudah dicadangkan oleh Pascal yang tidak bisa kita gunakan untuk keperluan yang lain selain dari yang sudah ditentukan gitu ya.
Jadi di sini misalkan begin dan end ya. Begin dan end itu adalah awal dan akhir blok pernyataan ya. Kemudian ada var, const ya, type ya. Ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel dan konstanta ya. Kemudian ada and, or, not, XOR ya. Ini untuk operasi logika ya. And itu adalah dan, or itu adalah atau, not itu adalah untuk negasi. Kemudian ada XOR ya. XOR ini adalah exclusive or ya. Kalau yang sudah pernah belajar tentang logika ya, pasti tahu ya tentang exclusive or ini gitu. Kemudian ada while, do, until, for, to, dan down to ya. Nah, ini untuk iterasi ya. Untuk iterasi baik itu yang while do atau do until atau for ya, itu menggunakan ini. Kemudian if, then, dan else ya. Nah, if, then, dan else ini kita gunakan dalam kondisi ya, percabangan ya, atau pilihan ya. Kemudian ada case of ya. Nah, case of ini juga pilihan ya, juga pilihan, tetapi dia multi kondisi gitu ya. Misalkan periksa X ya, periksa X ya. Nah, ketika X sama dengan 1, apa yang dikerjakan? Ketika X sama dengan 2, apa yang dikerjakan? Ketika X sama dengan 3, apa yang dikerjakan gitu ya. Jadi ini merupakan kombinasi dari if dan else ya, tetapi dengan satu instruksi yaitu case of ini gitu ya. Ini bisa kita gunakan juga. Kemudian ada prosedur dan function ya. Nah, prosedur dan function ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Itu adalah untuk mendeklarasikan satu blok pernyataan, satu blok program ya, satu blok program di mana di dalamnya itu ada deklarasi juga, ada badan program juga ya. Jadi program di dalam program ya, atau yang disebut dengan sub program ya. Nah, itu prosedur dan function. Kemudian kata pasti yang lainnya itu ada array tadi ya, array untuk deret ya. Kemudian ada div ya, ini untuk membagi dengan bilangan bulat ya, hasilnya adalah bilangan bulat. Kemudian down to tadi sudah ada ya, down to. Kemudian uses ya, uses ini untuk menggunakan program ya yang sudah dituliskan secara terpisah gitu. Itu bisa kita lakukan. Kemudian ada with ya, nanti akan kita lihat lagi. Kemudian ada go to ya, go to itu untuk lompat ya ke satu titik program yang ada di baris yang lain ya. Kemudian ada file, ada forward, ada in, label, mod ini untuk menghitung modulo ya. Kemudian ada nil adalah suatu nilai kosong ya. Nilai kosong itu bukan 0 ya, tetapi betul-betul tidak ada isinya gitu ya. Kemudian ada record, ini untuk membuat suatu struktur data ya. Kemudian ada repeat, ada set, ada SHL, ada SHR ya. SHL dan SHR ini adalah operator aritmetik ya, tetapi untuk bilangan berbasis 2 gitu ya. Kemudian ada string gitu ya. Nah, selain daripada ini juga ada kata pasti reserved word yang menunjukkan tipe data ya, yang nanti akan kita pelajari pada pertemuan terpisah. Baik, yang berikutnya adalah tentang penanda atau identifier di dalam bahasa Pascal ini ya. Nah, untuk identifier itu apa sih fungsinya gitu ya. Nah, tadi sudah disebutkan secara singkat ya bahwa penanda atau pengenal atau identifier ini adalah suatu nama ya yang diberikan kepada variabel, konstanta, prosedur, fungsi, tipe atau label gitu ya. Nah, dalam satu program itu tidak boleh ada nama identifier yang sama gitu ya, yang merujuk kepada nilai yang berbeda gitu ya. Jadi misalkan X sudah kita gunakan untuk satu variabel dengan tipe data integer misalkan, kemudian kita tidak bisa mendeklarasikan variabel yang lain yang memiliki tipe data yang lain ataupun yang sama dengan nama yang sama yaitu X juga gitu ya. Kemudian ketentuan pemberian nama itu adalah nama atau identifier ini adalah gabungan karakter ya, gabungan karakter yang terdiri dari huruf dan angka. Jadi hanya boleh huruf dan angka. Tadi apa huruf itu? Ya, huruf itu ada A
sampai Z huruf besar ya, A sampai Z huruf kecil walaupun tidak dibedakan. Kemudian ada underscore ya. Nah, cuman ada itu saja untuk huruf ya. Kemudian angka ya, angka. Artinya selain dari huruf ya dan angka termasuk underscore itu tidak bisa digunakan untuk identifier ini gitu ya. Kemudian yang kedua, karakter pertama harus berupa huruf ya. Karakter pertama harus berupa huruf. Jadi tidak boleh diawali dengan angka. Kemudian tidak dibedakan apakah huruf besar atau kecil. Kemudian panjangnya atau jumlah karakternya itu tidak dibatasi. Namun yang dikenal itu hanya 63 karakter yang pertama. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh yang benar dan yang salah ya. Misalkan yang benar itu ya, ada nama siswa, nomor induk ya. Cuman yang nomor induk yang kedua itu dianggap sama dengan yang di atas ya. Jadi kalau kita deklarasikan 2 kali itu akan error di situ ya. Tapi ketika kita menggunakan dengan huruf besar maupun huruf kecil itu dianggap sama. Kemudian P3K ya itu benar. Kemudian underscore X ini benar ya, karena bisa diawali dengan underscore. Kemudian yang berikutnya 1X ini salah ya, karena tidak diawali dengan huruf ya, atau diawali dengan angka. Kemudian A%B ya, A%B ini salah karena di tengahnya itu ada simbol ya, dimana simbol persen ini bukan huruf dan juga bukan angka. Kemudian A spasi B, nah ini juga tidak boleh karena di situ ada spasi gitu ya. Yang berikutnya adalah komentar dalam Pascal ya. Kita bisa menuliskan komentar ya dimanapun di dalam program itu ya, untuk menjelaskan apa yang kita tuliskan di dalam program itu ya. Nah, cara penulisannya ada 2. Yang pertama adalah dalam bentuk blok ya, diapit dengan tanda kurung kurawal atau tanda kurung buka bintang dan ditutup dengan bintang kurung tutup itu. Apa yang ada di antara 2 simbol ini itu dianggap sebagai komentar gitu ya, tidak akan dieksekusi. Yang kedua adalah dengan tanda garis miring 2 kali ya, garis miring, dan semua yang ada di belakang ini itu dianggap sebagai komentar ya. Ini per baris ya, per baris komentarnya itu. Contohnya ada di situ ya, ada di sini ya. Jadi contoh yang pertama mulai dari kiri ya, itu sudah semuanya dianggap komentar. Kemudian ada juga yang dari tengah, itu juga nggak masalah ya, di tengah-tengah baris kita tuliskan komentar, tapi kemudian apa yang ada di belakangnya semua dianggap sebagai komentar ya. Nah, penulisan komentar ini memang direkomendasikan, disarankan ya, disarankan untuk menuliskan komentar supaya program itu bisa lebih jelas. Tetapi komentar ini juga jangan terlalu banyak juga gitu ya. Nanti orang akan bingung, ini isinya kode program tapi banyak komentarnya gitu. Lalu untuk apa komentar itu ya? Nah, tujuan dari komentar itu kan untuk menjelaskan ya, untuk menjelaskan apa yang kita tuliskan dalam program yang tidak cukup jelas hanya dengan membaca kode program saja. Jadi di sini ya ada beberapa rekomendasi ya dari pengalaman-pengalaman terbaik ya, bagaimana dalam penulisan program ini gitu ya. Mana yang tidak boleh, mana yang bukan tidak boleh sebenarnya, tidak dianjurkan, dan mana yang dianjurkan gitu. Jadi yang pertama adalah komentar itu sebaiknya tidak menduplikasi kode program. Jadi kalau dari kode programnya itu sudah cukup jelas, untuk apa kita menuliskan komentar gitu ya. Jadi misalkan contoh ya, Y sama dengan X dibagi 2, misalkan kita tuliskan seperti ini ya. Nah, kita tidak perlu menuliskan komentar di atasnya ya. X ya dibagi 2 dimasukkan ya ke dalam Y gitu ya. Nah, ini kan kalau kita lihat kode programnya ini sudah cukup jelas ya. Tidak perlu kita tuliskan lagi komentar seperti ini gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan duplikasi ya. Kalau yang sudah cukup jelas di dalam program itu tidak perlu kita tuliskan lagi dalam bentuk komentar gitu, ya.
Kemudian yang kedua ya, bukan untuk menjelaskan kode program yang tidak jelas. Ini maksudnya apa ya? Jadi kode program itu kan harus dituliskan dengan jelas, ya, dengan jelas ya. Kemudian ketika kode program itu tidak jelas ya, kemudian itu bisa ditutup dengan komentar gitu ya. Jadi bukan itu sebetulnya fungsi dari komentar itu, bukan untuk menjelaskan kode program yang tidak jelas gitu ya. Nanti semua orang jadi bisa menulis kode program yang tidak jelas ya, kemudian dibuat komentarnya gitu ya. Bukan seperti itu maksudnya ya. Kemudian yang ketiga, jika tidak bisa menuliskan komentar dengan jelas ya, berarti ada suatu masalah dalam kode program itu gitu ya. Misalkan kita sudah menulis program nih ya, kemudian kita bingung menjelaskannya seperti apa gitu. Bukan karena sudah cukup jelas ya, tetapi karena nggak jelas gitu programnya. Nah itu berarti ada yang masalah di situ di programnya gitu ya. Gitu. Entah itu yang nulis yang nggak tahu atau orang lain yang nggak tahu, seperti itu ya. Jadi dalam kasus seperti ini programnya dilihat lagi ya, ini sudah cukup jelas atau tidak gitu ya. Kemudian yang keempat ya, seharusnya komentar itu ya dapat menghilangkan kebingungan ya, bukan malah menjadikan bingung ya bagi yang membaca program itu gitu ya. Nah itu beberapa yang harus kita hindari. Terus apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah itu yang kelima ya. Jadi komentar itu seharusnya menjelaskan mengapa kita menuliskan kode program itu seperti itu ya. Kenapa kita tuliskan seperti itu ya. Kenapa ini X dibagi 2 itu dimaksudkan ke dalam Y gitu ya. Jadi algoritmanya yang kita tuliskan di situ ya. Kenapa gitu ya. Kenapa X dibagi 2 kemudian dimasukkan ke dalam Y, itu yang kita tuliskan di situ ya. Bukan apa atau bagaimananya yang kita tuliskan ya. Kemudian untuk kode program yang belum selesai ya, itu kita tuliskan apa ya atau bagaimana penyelesaiannya gitu ya. Jadi jangan sampai ada kode program yang belum selesai tapi tidak ada catatan sama sekali di situ ya. Itu harus kita tuliskan. Kemudian kalau misalkan kita mengambil kode program itu dari sumber yang lain ya, entah dari yang kita buat sendiri atau yang dibuat oleh orang lain ya, apalagi dibuat oleh orang lain ya, itu kita cantumkan sumber asli kode programnya ya, sumbernya itu dari mana gitu ya. Misalkan dari ada situs ya, Stack Overflow ya misalkan ya, Stack Overflow, atau dari mana gitu ya, dari blog mana gitu, itu kita tuliskan gitu ya sumbernya, atau dari artikel ilmiah misalkan, itu kita tuliskan ya. Kemudian yang terakhir adalah kalau misalkan ada rujukan ya, misalkan artikel ilmiah atau buku ya yang menjadi rujukan di dalam kita menuliskan suatu kode program, nah itu kita tuliskan sumbernya di situ ya. Judul bukunya, judul artikelnya, tahun berapa, ditulis oleh siapa, halaman berapa, itu kita tuliskan di situ ya.